Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang aliran fluida dan rheologi ya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu aliran fluida dan rheologi, khususnya dalam prinsip pangan gitu ya, atau proses pangan gitu. Karena sebetulnya dunia pangan itu tidak bisa dipisahkan dalam bidang-bidang aliran fluida ya. Maksudnya kan karakteristik dari pangan itu sendiri kan bermacam-macam dan hampir mayoritas dari bentuk-bentuk pangan yang ada di dunia ini kan bentuknya adalah bentuk fluida. Gitu. Nah, harapannya kita bisa membahas terkait sebetulnya apa yang membedakan antara bentuk satu dengan bentuk dua, karakteristik dari bahan satu maupun karakteristik bahan kedua gitu. Contohnya kayak ada di gambar ini ya. Madu dengan susu memiliki karakteristik yang berbeda dan tentu saja aliran fluidnya juga berbeda. Ada yang lebih kental dan ada yang lebih encer. Nah, itu alasannya kenapa seperti itu dan bagaimana cara kita bisa membedakannya. Ya, oke kita akan membahas tentang ini. Pak, mohon maaf Pak. Gimana? Suara Bapak di saya kecil banget Pak. Di yang lain suara saya kecil atau besar ya? Iya Pak, kecil juga Pak di saya. Kecil ya? Sebentar ya, ini kayaknya sebentar. Cek. Masih kecil nggak ya? Udah Pak. Tes. Masih kecil atau cukup nih? Sudah. Cukup ya? Nah, jadi gitu. Jadi kita akan membahas tentang aliran fluida khususnya dalam bidang pangan gitu ya. Tentu nanti teman-teman dari biosistem juga akan membahas tentang aliran fluida juga. Mungkin aliran fluidanya lebih kayak aliran fluida irigasi gitu ya, aliran fluida khususnya dalam bidang-bidang pipa-pipaan gitu ya, bagaimana alir bisa mengalir ke beberapa tanah gitu ya. Untuk pertanian gitu, atau mungkin nanti kalau dalam dunia pasca panen akan belajar tentang bagaimana cara menghitung viskositas, apa itu viskositas gitu, dan rheologi itu seperti apa. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan fluida? Nah, fluida itu sebetulnya bukan hanya cuma bahan cair saja ya. Kan kalau misalnya orang awam berpikir bahwa semua yang berbahan cair disebutnya fluida gitu. Jadi contohnya kayak air, kayak susu, kayak minuman-minuman yang lain ya, kayak madu. Karena berpikir bahwa itu adalah bentuk fluida gitu atau karakteristiknya fluida gitu. Sebetulnya karakteristik dari fluida itu bukan cuma dalam bidang-bidang, bukan cuma hanya dari bahan-bahan cair ya, tapi ada juga dari bentuk padatan, dari juga bentuk gas gitu. Contohnya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita bisa melihat mentega, teman-teman tahu mentega kan ya? Mentega itu adalah salah satu bahan yang karakteristiknya bentuknya berfluida. Gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi mungkin kalau kita lihat atau kita pegang bentuknya padat ya. Cuma kalau kita tekan atau kita kasih gaya bahan tersebut atau mentega tersebut, dia akan jadi lembek pada akhirnya. Gitu. Jadi dia akan merasa bahkan dia meleot gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti itu berarti bahan tersebut memiliki sifat atau karakteristik fluida gitu. Nah, itu yang disebut dengan fluida. Jadi kalau secara prinsip fluida itu disebut dengan senyawa atau bahan yang dapat mengalir tanpa mengalami disintegrasi jika dikenakan tekanan kepada bahan tersebut. Maksudnya apa? Jadi kalau bahan tersebut kita beri tekanan atau kita beri gaya, dia tidak berubah, dia tidak akan pecah gitu, dia tidak akan pecah. Jadi maksudnya dia tidak akan pecah atau tidak akan retak gitu. Nah, itu yang disebut dengan bahan-bahan yang memiliki karakteristik fluida gitu. Ya contohnya seperti mentega tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya batu Pak? Batu apakah termasuk dengan fluida? Sebetulnya batu bukan fluida ya gitu. Karena ketika kita beri tekanan, dia akan pecah gitu ya. Kecuali kalau besi dipanaskan gitu. Kalau besi kita panaskan, dia akan memuai dan dia akan elastis gitu. Ya pada saat suhu tertentu gitu ya, pada saat suhu yang panas. Gitu. Nah, dia akan jadi elastis. Nah itu disebut dengan karakteristik yang memiliki karakteristik fluida. Gitu. Nah tapi kalau misalnya besi itu kita beri gaya,
pada saat suhu dingin dan ternyata dia retak atau dia pecah, nah itu bukan berarti dia memiliki karakteristik fluida. Itu teman-teman ya, fluida itu adalah intinya sesenyawa yang dapat mengalir gitu. Baik itu bisa diberi tekanan ataupun tidak gitu. Nah, contohnya gas itu apa? Nah, gas itu banyak ya. Jadi gas itu bukan cuma gas oksigen aja ya gitu ya, gas-gas yang lain gitu. Contohnya kalau misalnya kita mau apa ya? Contohnya kalau gas itu kalau kita mau ini nih, kalau coret-coret dinding itu, nah kita kalau mau coret-coret dinding, nah itu kan dalam bentuk gas tuh. Sebetulnya dia intinya di dalam gas tersebut adalah bentuk cairan gitu. Nah itu bisa disebut gas yang memiliki karakteristik berbentuk fluida. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan tentang fluida tersebut, kita harus mempelajari bidang dari aliran mengalir ini. Gitu. Nah, itu disebut apa? Disebut dengan reologi gitu. Sehingga kalau kita baca di sini reologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aliran dan perubahan bentuk atau deformasi suatu bahan cair atau materi yang mengalir gitu. Karena suatu bahan cair pasti dia akan mengalir gitu. Semua bahan cair. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah ini ya, produk pangan yang encer dan mudah mengalir gitu. Tentu saja air ya, air, susu, minuman ringan itu seperti teh, seperti kopi gitu, seperti minuman-minuman yang diberi ekstrak gitu ya, apakah dia ekstrak teh putih, teh hitam, kopi atau mungkin minuman-minuman berenergi gitu ya, ataupun ada bisa disebut juga jus buah gitu. Tapi jus buah tergantung buahnya juga ya. Kalau buahnya yang lumayan berat, biasanya produk pangannya dia bukan encer tapi agak sedikit kental gitu. Tapi masih di dalam kategori encer gitu ya. Seperti kalau jus buah dari alpukat gitu ya, jus buah dari apel gitu. Mungkin kan teman-teman pernah melihat dari bentuk-bentuk karakteristik produk pangan tersebut begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari produk pangan yang encer. Nah, selanjutnya adalah produk pangan yang kental gitu dan lebih sulit mengalir. Yang lebih terlihat mungkin adalah madu ya. Jadi kalau teman-teman melihat madu murni atau madu asli itu dia memiliki viskositas yang tinggi atau memiliki kekentalan yang cukup tinggi gitu. Sehingga biasanya ketika perbedaan antara misalnya ada segelas air di sebelah kiri saya, ada segelas madu di sebelah kanan saya. Ketika saya tumpahkan, maka terlihat bahwa madu memiliki viskositas yang tinggi, alirannya ketika bahan tersebut untuk bisa turun semua itu lebih lama dibandingkan dengan air. Karena tadi ya bersifat kental gitu, dan dia akan lebih sulit untuk mengalir. Nah itu adalah contohnya. Di situ ada madu ya, ada susu kental manis, ada coklat cair. Coklat cair itu maksudnya bukan minuman susu coklat ya, tapi adalah coklat yang dikentalkan gitu, maksudnya yang dibuang airnya gitu. Nah, ada saus gitu, ada juga mayones gitu ya. Mayones sebetulnya adalah bentuk semi padat sih sebetulnya. Seperti mayones, seperti mentega dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya adalah produk pangan yang bersifat antara cair dan padat yang seperti saya bilang tadi ya, ada mentega, ada mayones, ada selai kacang ya. Kenapa dia disebut dengan bersifat antara cair dan padat? Karena pembentukan atau pembuatan dari beberapa bahan pangan ini dia membutuhkan beberapa bentuk gitu, bentuk senyawa dan molekul gitu ya. Ada bentuknya cairan dan padatan. Dan ketika ini kadaluarsa, rata-rata dia akan membentuk sebuah atau dia akan mendeformasi menjadi sebuah bahan yang bentuknya berbeda dari aslinya gitu. Contohnya, misalnya kalau mentega kalau dia kadaluarsa dia akan menggumpal. Mesti menggumpal itu dia bisa akan keras atau dia akan bisa cair gitu. Seperti itu. Itu akan mengalami kerusakan. Nah, sedangkan seperti mayones juga. Mayones akan terjadi pemisahan dua zat gitu, antara yang atas dengan yang bawah, seperti susu juga gitu ya. Nah, itu. Jadi produk pangan ini bisa di dalam kategorikan dia adalah bentuk cair ataupun bentuk padat. Bagaimana bentuk itu ada pada waktu itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah mengapa kita perlu belajar tentang reologi. Gitu. Apa sih pentingnya reologi gitu? Kenapa sih kita harus belajar tentang dunia-dunia aliran yang mengalir gitu?
Karena kita sebagai sebagai akademisi gitu, sebagai orang yang memiliki wawasan yang cukup luas, kita harus bisa melihat beberapa permasalahan itu menjadi beberapa sudut pandang. Maksudnya apa? Kita harus bisa lebih teliti, kita harus bisa lebih jeli bagaimana kita bersikap untuk mengetahui sebuah jawaban dari suatu permasalahan. Contohnya adalah seperti kita melihat susu gitu ya. Kalau kita kita contohkan adalah susu. Susu kalau kita lihat itu bentuknya adalah encer ya. Tapi ketika dia bentuknya ternyata menggumpal gitu, ternyata dia bentuknya menggumpal atau ketika dia memiliki dia jadi lebih kental gitu ya. Itu kita harus tahu ketika dia mengental berarti ini sudah masuk ke karakteristik apa, sudah masuk dalam kondisi apa. Apakah dia masih bagus ataukah dia sudah kadaluarsa. Nah, itu kenapa kita harus belajar tentang reologi. Kita bisa melihat mana yang kental, mana yang cair, bukan hanya dari segi indera yang ada pada diri kita gitu ya, dengan diri segi kita menyentuh, kita mencium, kita melihat gitu ya. Tapi kita bisa melihat lebih detail daripada itu gitu. Nah, seperti itu. Selain itu, kita bisa melihat juga karakteristik bahan pangan tersebut gitu. Mungkin kalau kita lihat sebetulnya air dengan minuman berasa tadi mungkin hampir sama bentuk keencerannya. Cuma kalau misalnya kita lihat secara penelitian, bentuk dari karakteristik viskositasnya juga berbeda gitu. Nah, kita harus bisa teliti di bidang itu. Ketika nanti teman-teman ternyata ketika lulus bekerja di dalam industri-industri tersebut gitu ya. Khususnya mungkin di industri-industri pangan yang di bidang-bidang QC gitu, di bidang-bidang controlling gitu ya, quality control gitu. Nah, teman-teman harus belajar tentang ini gitu. Supaya kita bisa tahu mana takaran yang pas untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen kita dan cocok untuk mereka gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebih ada 4 poin ya untuk kita bisa mengetahui kenapa kita harus belajar tentang reologi. Yang pertama itu adalah melihat karakteristik bahan. Yang selanjutnya adalah kita bisa mengkontrol gitu. Apakah kita mau produk itu encer, ataukah kita mau produk itu lebih kental, ataukah kita ingin merubah produk tersebut gitu atau deformasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentu saja untuk keperluan desain proses produksi. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu namanya proses pasteurisasi gitu ya. Proses pasteurisasi itu adalah proses pemanasan dari susu ya untuk bisa kita minum gitu agar mikroba jahat yang ada pada susu tersebut bisa mati. Nah, itu adalah proses pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi tersebut untuk dalam skala industri bukan seperti kita memasak, bukan atau mungkin para pelaku UMKM memasak susu di atas kompor gitu, bukan ya, tapi bagaimana dia bisa membuat prosesnya secara kontinu. Jadi kalau prosesnya secara kontinu, dia akan memasukkan susu tersebut dalam kondisi yang mengalir gitu. Jadi dia dipanaskan sambil susu tersebut terus mengalir gitu agar produksinya kontinu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kita harus bisa tahu viskositas dari susu tersebut gitu. Atau kalau produk-produk yang lain kita ingin membuat sebuah minuman bersirup gitu atau kita ingin buat sirup gitu, sirup marjan gitu. Nah, bagaimana kita harus bisa membuat atau mendesain sebuah pabrik tersebut khususnya dalam aliran tersebut agar tetap bisa efektif dan efisien begitu. Nah, itu yang harus kita pelajari juga dalam proses aliran fluida itu gitu ya. Kenapa kita harus belajar tentang reologi gitu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan konsumen yang saya jelaskan tadi ya. Ada orang yang kita belajar itu tentu saja untuk kita belajar dalam di bidang industri tentu saja untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita gitu. Ketika konsumen bisa merasa nyaman atau merasa nyaman terhadap produk kita, maka dia akan terus-terusan akan membeli produk kita. Dia akan terus-terusan repeat order dengan kita gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga kestabilan antara konsumen tersebut? Maka kita perlu ada namanya controlling untuk kebutuhan konsumen gitu. Apakah konsumennya merasa bahwa itu terlalu kental, ataukah konsumen itu merasa itu terlalu encer? Nah, kita harus pelajari dalam bidang-bidang tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya produk itu bisa lebih kental dan bisa lebih encer? Nah, itu kita harus belajar lebih lanjut lagi terkait bagaimana penambahan senyawa kimia atau proses-proses pengolahan sehingga produk tersebut sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti itu. Contohnya mungkin
ada orang yang suka minum susu, tapi dia susunya tidak pengen yang terlalu encer gitu ya. Bagaimana caranya? Bisa kita panaskan, bisa kita evaporasikan, atau kita bisa tambahkan beberapa zat senyawa yang baik, gitu, yang tidak berbahaya terhadap tubuh gitu. Nah, hal-hal tersebut harus kita pelajari, khususnya secara dasar di mana aliran fluida itu terjadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita bisa lihat kategori dari aliran fluida tersebut ada 3 gitu ya. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas gitu ya. Maka untuk bisa diberikan gayanya itu berbeda-beda terhadap bahan pangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau contohnya adalah bahan padat gitu ya, atau mungkin kalau misalnya kita lihat madu gitu ya, madu dengan air, contohnya tadi dua bahan tersebut ya, madu dengan air, mungkin saya beri gambar. Contohnya adalah madu dengan air. Contohnya misalnya ini, contohnya ini adalah madu dengan air. Ini adalah madu dan ini adalah air gitu ya. Ketika kita lihat bahwa kan madu lebih kental daripada air ya, maka untuk bisa mengalirkan madu tersebut, kita perlu ada namanya penumbuhan gaya tekan gitu ya. Kita harus bisa memberikan sebuah gaya tekan gitu. Gaya tekan supaya madu lebih cepat mengalirnya, lebih mudah mengalirnya. Atau kita bisa memberikan gaya yang lain dengan apa? Dengan gaya tarik gitu ya, dengan gaya tarik supaya madu tersebut bisa mengalir lebih cepat gitu. Nah, beda dengan air, tidak perlu kita berikan gaya, dia akan mengalir dengan mudah, gitu. Karena viskositasnya yang rendah, gitu. Nah, oleh karena itu ada dua versi untuk kita bisa berikan gaya terhadap 2 jenis bahan pangan ini. Ketika bahan padat kita beri gaya tekan, nah untuk gaya tekan atau gaya tarik, sedangkan kalau untuk bahan cair saja yang khususnya dia berbahan encer, dia cukup diberikan bukan diberikan gaya gesek ya, tapi dia perlu dilihat berapa gaya geseknya. Berapa gaya geseknya. Contohnya misalnya ada sebuah silinder ya, ada sebuah silinder. Sebentar. Ini mungkin saya hapus aja. Misalnya di sini ada sebuah silinder ya, ada sebuah pipa gitu, ada sebuah pipa. Nah, di sini air mengalir gitu, air mengalir. Nah, kita harus tahu berapa gaya gesekan antara pipa dengan air tersebut gitu. Berapa gaya gesek dari bahan cair tersebut. Kalaupun kita beri gaya tekan, dia ya intinya tidak akan berubah juga gitu ya, karena tidak perlu untuk diberikan gaya tekan gitu. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hubungannya antara shear stress dan shear rate gitu ya, maksudnya sebentar. Nah ini ya, sebelum ke sini saya harus ini dulu. Nah, jadi oleh karena itu khususnya bahan-bahan yang memiliki produk cair ini, dia tentu kita harus hitung antara shear stress dan shear rate-nya. Gitu. Nah, shear stress itu dengan rumus kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ya, sama dengan eta F per A atau gaya dibagi dengan luasnya gitu ya. Gaya dibagi dengan luasnya dengan satuan N per M kuadrat gitu ya, seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, contohnya adalah kita lihat ada silinder di sini. Kita lihat ada silinder di sini. Nah, ketika ada silinder di sini, kita ibaratkan di antara dua silinder ini memiliki cairan di dalam bahan tersebut gitu. Di dalam bahan tersebut. Maka kita perlu ada penambahan gaya tekan gitu. Ada penambahan gaya tekan atau gaya tarik gitu. Sehingga kalau gaya tekan dan gaya tarik, misalnya ini contohnya ini dari tampak depan, ini tampak depan gitu. Dan inilah tampak samping gitu ya, tampak samping. Maka kita harus memberikan gaya, kita harus bisa memberikan gaya dorong atau gaya tekan untuk bisa mendapatkan nilai dari si stress tadi. Maka ini kita dapatkan nilai F. Selanjutnya adalah kita harus bisa mengetahui luasan, gitu ya. Kita harus mengetahui luasan dari silinder ini. Maka kita harus bisa mendapatkan data A. Nah, inilah yang disebut dengan shear stress.
Bukan disebut dengan stres. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sirip? Kalau sirip, kita harus bisa melihat bagaimana antara jarak dari silinder 1 ke silinder 2 serta waktu proses mengalirnya air tersebut. Gitu. Jadi jarak dari jarak 1 maupun jarak 2 gitu. Jarak 1 maupun jarak 2. Nah, maupun kita harus bisa melihat. Jadi kalau misalnya kita berpikir secara logika, air ketika ada di dua air tersebut, ada dua air tersebut, maka yang akan mengalami gaya gesek lebih banyak adalah yang dekat dengan silinder keluar gitu ya. Karena dia contohnya misalnya ini ya, silinder dalam ini dia tidak bergerak. Yang bergerak tuh hanya silinder luar gitu. Jadi kalau silinder dalamnya dia diam, silinder luarnya dia yang berputar gitu, dia yang berputar. Maka ketika ada kondisi tersebut, sehingga gaya gesek yang ada pada bahan terluar, dia akan mengalami gaya gesek maksimum gitu. Dia akan mengalami gaya gesek maksimum. Sedangkan kalau misalnya dia mendekati dengan silinder yang di dalam, dia akan dapat gaya gesek ya minimum gitu atau mungkin 0 gitu ya. Oleh karena itu rumus dari sirip itu adalah ini ya. Sebentar, ada masalah di sini. Dia rumusnya adalah Y sama dengan sebentar ya. Oke, ini ya. Jadi dia rumusnya adalah gamma sama dengan dV per dy gitu ya. Jadi udah melihat tadi ya. dV per dy gitu ya. P-nya tadi adalah kondisi dia bisa di kondisi maksimum atau minimum dy-nya tadi adalah jarak ya, jarak antara silinder 1 ke silinder 2. Silinder 1 ke silinder 2 gitu ya, seperti itu. Dengan satuan apa? Dengan satuan 1 per sekon. Nah, begitu. Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita tahu bagaimana rumus dari sirip stres dan sirip tadi, maka kita juga harus bisa mengetahui kondisi dari bahan pangan tersebut. Gitu. Apakah dia aliran fluidnya dia berbentuk kental ataukah dia berbentuk encer gitu. Nah, supaya kita bisa mengetahui karakteristik tersebut, maka kita harus tahu apa yang disebut dengan kekentalan atau viskositas. Gitu. Viskositas itu adalah gaya hambar atau friksi internal yang mempengaruhi kemampuan mengalir suatu fluida. Gitu. Contohnya apa? Semakin tinggi viskositasnya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, berarti dia akan semakin. Dan jika dia viskositasnya lebih tinggi, lebih rendah, maka dia bersifat encer. Gitu. Contohnya apa? Contohnya ada air. Mungkin kalau misalnya kita lihat dua karakteristik bahan aja ya, adalah madu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat juga bagaimana karakteristik dari bahan tersebut. Gitu. Nah, selain kita bisa melihat dia kental atau encer, kita juga bisa melihat bagaimana sebuah produk pangan itu mengalami penurunan mutu. Maksudnya penurunan mutu itu apa? Apakah penurunan mutu itu maksudnya dia akan berada di kondisi menuju rusak gitu, atau bahkan sudah rusak gitu. Dengan kita bisa melihat viskositasnya, kita bisa tahu gitu. Produk tersebut apakah sudah turun mutunya, apakah dia sudah rusak, ataukah dia bagaimana gitu ya. Seperti itu. Contohnya adalah seperti pektin, gelatin dan susu segar gitu. Mungkin kalau bisa saya berikan contoh. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat di sini ada bubur gitu ya. Ini adalah bubur. Contohnya ini adalah bubur. Ini adalah bubur dan ini ibaratkan adalah gelatin ya. Ini adalah gelatin. Gelatin yang sudah dikentalkan gitu. Gelatin yang sudah dikentalkan itu sudah diberikan air. Gelatin gitu ya. Nah, ketika ini
mengalami jika produk di atas kekentalannya menurun atau menjadi encer, maka ini adalah sebuah pertanda ya, adalah sebuah pertanda bahwa bahan pangan tersebut akan mengalami kerusakan gitu, atau bahkan mengalami kondisi-kondisi dari penyimpangan mutu gitu. Nah, ini kita harus bisa melihat lebih jeli. Oh, ternyata kalau bubur itu udah cukup encer, ternyata dia udah terlalu lama didiamkan dan dia menjadi encer, bahwa dia ada kerusakan di dalam bubur tersebut gitu. Udah mulai kerusakan. Nah, berbanding terbalik dengan susu ya, berbanding terbalik dengan susu. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika susu mengalami perubahan fluida gitu, atau susu tersebut menjadi lebih kental gitu ya, maka susu tersebut bisa mengalami sebuah kerusakan gitu. Atau bahkan ketika susu tersebut menjadi dua pemisahan zat gitu ya, ada yang contohnya kalau kita lihat ada susu basi ya, susu basi itu dia akan mengalami dua pemisahan, ada yang encer di atas dan di bawahnya ada yang kental gitu. Yang di bawahnya ada yang kental. Ini berarti susu tersebut akan mengalami kerusakan. Jadi dengan kita bisa melihat sebuah viskositasnya gitu ya, maka kita bisa melihat juga beberapa bahan pangan tersebut apakah dia sudah mengalami kerusakan atau belum gitu ya. Atau mungkin contohnya kayak buah-buahan ya. Mungkin kalau buah-buahan yang masih segar kan dia mungkin masih padat ya, masih padat banget lah gitu. Contohnya adalah apel gitu. Nah, ketika dia mengalami pembusukan, biasanya dia agak sedikit ini ya, agak sedikit kempes ya, agak sedikit bisa ditekan-tekan gitu ya, pinggir-pinggirnya ya. Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Teman-teman semua? Dari ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, satuan dari viskositas itu secara sistem SI, kan kemarin saya sudah jelaskan tentang satuan dan dimensinya ya. Jadi untuk satuan SI, satuan internasional gitu ya, satuan internasional dia biasanya disebut dengan N detik per M kuadrat itu, atau biasanya secara umum banget adalah Pascal per second. Pas gitu ya, Pascal bukan per ya, Pascal kali sekon. Pascal kali sekon. Nah, bagaimana cara proses perhitungan dari viskositas? Itu cukup banyak ya, cukup variatif gitu. Tergantung alat apa yang kita gunakan gitu. Jadi kalau alat viskositas itu ada banyak ya, ada Oswald, ada Brockfield, ada yang force gitu ya. Brockfield. Ada yang bersifat dia pipe ya, pipa gitu. Ada yang dia bersifatnya force gitu. Jadi cukup banyak ya untuk proses-proses dari perhitungan viskositas gitu. Nah, dari setiap alat itu memiliki proses perhitungan yang berbeda-beda juga gitu. Oleh karena itu untuk proses perhitungan dari viskositas ada cukup bervariatif gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk sistem CGS itu dia bisa disebut dengan poise gitu. Jadi teman-teman jangan kaget gitu kalau misalnya ternyata di dalam rumus gitu, atau misalnya ada di dalam sebuah buku ternyata satuannya adalah poise. Poise itu apa sih sebetulnya? Poise itu kenapa ada poise? Perasaan saya nggak pernah dengar apa itu poise itu. Nah, poise itu adalah satuan dari viskositas. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, di mana kalau kita bisa melihat bahwa di mana satu poise itu sama dengan 100 CP atau 100 centipoise. 100 centipoise. 100 centipoise. Maksudnya apa? Jadi dia turun ya, satu poise sama dengan 100 centipoise. Dan 1 centipoise sama dengan 10 pangkat minus 3 Pascal. Jadi 1 poise sama dengan 1 minus 10 pangkat minus 3 Pascal. Dikali detik atau dikali sekon. Itu sama dengan ini. Gitu ya. Jadi 1 CP juga, bisa juga kita sebut 1 MPa dikali detik, 1 megapascal ya. 1 megapascal kali detik, atau 1 MPAS gitu. Kita biasanya menyebutnya gitu.
Jadi 1 CP itu sama dengan 1 MPAS. Jadi kalau misalnya 1 P berapa 1 MPAS? Kira-kira teman-teman. Kalau 1 poise berapa 1 MPAS? 1000 megapascal. 1000 pascal. Ya, 1000 ya. Nah, selanjutnya ini ya. Selanjutnya contohnya seperti ini. Ternyata kalau kita lihat, ternyata proses perhitungan kekentalan itu, proses perhitungan kekentalan ini, atau kita bisa menghitung viskositas ini tergantung juga bagaimana suhu dalam proses produksinya gitu. Apakah dia memerlukan suhu atau tidak? Maksudnya bagaimana? Jadi ada aja yang kayak saya bilang tadi ya, proses pasterisasi itu kan membutuhkan suhu gitu, membutuhkan suhu di mana suhunya harus lebih tinggi dibanding suhu lingkungan gitu ya. Nah, dengan suhu tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap pembentukan viskositasnya gitu. Semakin tinggi suhu yang kita gunakan, berarti bahan tersebut akan mengalami penurunan juga untuk angka viskositas. Maksudnya apa? Jadi contohnya misalnya adalah air. Kalau air sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau kita lihat gitu ya. Yang mungkin adalah contoh adalah madu gitu. Contohnya mana? Bukan madu deh, apa ya? Mungkin minyak ya, mungkin saus deh, mungkin saus. Jadi kalau saus itu ketika dia diaduk atau ketika dia diukur viskositasnya, proses pengukuran viskositas itu bisa diaduk ya, bisa proses pengadukan gitu, atau bisa proses dengan proses-proses yang lain. Contohnya adalah proses pengadukan gitu. Nah, contohnya adalah saus. Ketika saus itu ternyata pada proses pengadukan dia berada di suhu 20 Celcius gitu ya. Ternyata dia ini ibaratnya ternyata dia mendapatkan data kurang lebih sekitar 14 MPAS. Dan dibandingkan dengan saus ketika dia dipanaskan gitu, mungkin suhunya adalah 50. Ternyata ternyata viskositas daripada saus tersebut menurun gitu ya, mungkin bisa sekitar 10 atau sekitar 9 gitu MPAS gitu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Atau mungkin seperti air ini ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia mengalami proses pemecahan, atau proses pemisahan dari senyawa yang ada pada bahan tersebut gitu. Jadi sehingga ketika ujung spindle atau mungkin ujung dari alat pengaduk tersebut menyentuh pada bahan, dia akan mengalami proses gesekan yang lebih cepat, karena adanya pemisahan senyawa yang ada pada bahan tersebut. Contohnya misalnya kalau kita lihat secara mikroskop gitu, bahan pangan itu memiliki kerapatan massa jenis kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ketika dia diaduk, contohnya seperti ini. Ketika diaduk dia akan merenggang gitu. Nah, hal ini ketika dia merenggang, maka dia akan memberikan sebuah percepatan yang lebih besar gitu dibandingkan pada saat dia rapat seperti ini gitu. Nah, itulah alasan kenapa ketika diaduk ternyata viskositasnya menjadi lebih kecil gitu pada saat suhu yang lebih. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa perhitungan atau ada beberapa satuan yang sebetulnya dia tidak menyebutkan atau dia tidak memerlukan suhu gitu dalam proses perhitungan tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa membedakan antara cairan Newtonian dan cairan non Newtonian. Maksudnya apa? Dalam aliran fluida itu bisa terbagi menjadi 2 jenis fluida gitu ya, atau bisa dibilang cairan. Cairannya bukan hanya cuma bahan cair doang gitu, tapi maksudnya sesuatu yang berbentuk fluida. Ada dibagi 2, ada Newtonian dan ada non Newtonian. Apa sih bedanya? Kalau kita lihat di sini bedanya adalah cairan Newtonian itu nilai kekentalannya tidak dipengaruhi oleh besaran gaya. Jadi contohnya kayak air tadi ya, atau mungkin adalah minyak gitu ya. Minyak tuh kalau kita aduk dia tidak akan dipengaruhi oleh besaran gaya gitu.
hubungan antara shear stress dan shear rate merupakan hubungan yang linear gitu. Jadi maksudnya kalau jadi hubungannya linear ya. Jadi kalau misalnya nilai shear stress ini 1, berarti shear rate-nya dia katakan 1 juga gitu. Kalau nilai shear stress 1,5, maka shear rate-nya dia 1,5. Nah, itu adalah cairan yang berbentuk Newtonian. Dan tentu saja nilai viskositasnya konstan ya, karena dia data shear rate sama shear stress-nya dia linear gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita hitung, dia akan terus berjumlah 1 gitu. Sehingga nilai viskositasnya akan tetap konstan gitu. Nah, contoh yang cairan yang encer adalah air gitu ya, ada air, minuman ringan gitu ya. Maksudnya produk-produk yang sedikit encer, sirup, gitu. Gula encer, larutan asam, dan larutan garam gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau sirup dipertanyakan sih, sirup itu apakah dia masuk Newtonian atau non-Newtonian, gitu. Tergantung sirupnya sirup apa gitu. Apa dia ada penambahan bahan senyawa yang lain. Nah, selanjutnya adalah cairan non-Newtonian. Cairan non-Newtonian itu sangat dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, gitu. Bisa meningkat dan bisa turun. Mungkin saya akan berikan grafiknya di sebelah ya, di slide sebelah. Jadi maksudnya apa? Nilai kekentalannya itu tergantung gaya yang diberikan. Apakah gayanya dia besar atau kecil. Nah, sehingga ketika gaya yang diberikan itu kan apakah dia bisa membuat data kekentalannya menurun atau meningkat gitu justru ya. Ada beberapa bahan yang seperti itu. Selanjutnya hubungan shear stress dan shear rate-nya tidak linear ya, gitu. Tidak linear. Jadi tergantung bagaimana gaya yang diberikan gitu ya. Nah, tentu saja ketika hubungan antara shear stress dan shear rate-nya tidak linear, maka nilai viskositasnya bisa berubah-berubah tergantung dari rasionya ya, rasio shear stress dan shear rate tadi gitu. Bisa kita sebut dengan viskositas aparent gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah saus atau kecap atau madu gitu ya. Ketika saus gitu, misalnya contohnya adalah ini ya, kan di awal saya sudah berikan sebuah contoh alatnya ya, mungkin kalau teman-teman lihat. Nah, ini ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas gitu. Ini alatnya adalah alat viskositasnya adalah namanya Brockfield gitu ya. Jadi contohnya ada bahan pangan di sini. Ini ada bahan pangan. Ini ada wadahnya. Sebentar. Ini coba saya iris dulu. Nah, contohnya di sini ada sebuah wadah yang berisikan apa ya? Berisikan contohnya adalah kecap ya. Nah, contohnya adalah kecap. Isinya adalah kecap. Nah, ketika ini namanya spindle ya. Ini namanya spindle. Ini namanya spindle. Ketika spindle ini masuk ke dalam bahan kecap ini, dia akan mengaduk. Prosesnya dia akan mengaduk. Nah, proses adukan ini memerlukan gaya gitu. Jadi semakin besar gayanya maka produk tersebut bisa aja nilai kekentalannya lebih turun atau lebih meningkat gitu. Seperti itu. Ketika sudah dimasukkan gayanya, maka selanjutnya apakah dia bersifat konstan atau dia bersifatnya konstan atau dia bersifatnya meningkat gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya bisa berikan contoh grafiknya seperti ini. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini ya contohnya. Contohnya adalah ini. Hubungan antara shear rate dan shear stress gitu. Hubungan antara shear rate dan shear stress. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan bagaimana tingkat kekentalannya gitu. Tingkat kekentalannya. Nah, dijelaskan tadi di awal ya. Kalau Newtonian itu dia bentuknya adalah linear. Jadi antara shear stress dengan shear rate dia hubungannya adalah linear gitu. Jadi kalau di sini angkanya adalah 1, maka di sini juga 1. Kalau di sini nilainya ternyata 4, yang di sini juga 4. Jadi dia satu linear. Nah, ada juga yang disebut dengan non-Newtonian. Non-Newtonian terbagi menjadi kurang lebih 4 ya. Ada pseudoplastik, ada dilatan, ada dignum plastik, dan ada Casson type plastik. Yang membedakannya adalah
ketika dia disebut dilatan, maka dia proses iniannya ya, proses pengadukannya, dia membutuhkan waktu yang dia membutuhkan tekanan yang sedikit gitu, tekanan yang sedikit sehingga membentuk sebuah aturan yang linear seperti ini gitu. Berbeda dengan pseudoplastik. Ketika pseudoplastik dia membutuhkan tekanan yang lebih besar. Kalau misalnya kita lihat di dalam slide yang sebelumnya, nah ini ya. Jadi ketika gaya Newton pseudoplastik diberikan gaya gitu ya, diberikan gaya, maka dia cairannya akan semakin encer gitu. Contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, contohnya adalah ini. Ketika dia diberikan gaya, maka dia akan menjadi encer. Sedangkan kalau dilatan, ketika dia diberi gaya, dia akan menaik dengan cepat. Gitu. Maksudnya dia akan mengental gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah proses pembuatan substansi pati. Jadi kalau teman-teman tahu pati itu apa sih? Pati itu kalau kita lihat yang jual-jual produk di di pasar-pasar, rata-rata pati itu berbentuknya bubuk ya. Mungkin kalau teman-teman tahu tepung tapioka gitu ya. Tepung tapioka itu adalah pati gitu. Tepung tapioka dari singkong, dari jagung, dari kentang, dari beras bahkan gitu ya. Itu bersifat atau dari gandum gitu ya. Nah, itu bersifat dia berbentuk pati gitu. Ketika pati itu diberikan air gitu. Ketika dia diberikan air dan dia terus diberikan gaya untuk diaduk, maka dia lama-lama akan membentuk gelatin gitu ya. Maka dia akan membentuk gelatin. Gelatin itu apa? Gelatin itu dia akan berbentuk kental gitu ya, berbentuk kental. Jadi contohnya mungkin misalnya di sini, mungkin harus ada video gitu ya. Jadi tadinya itu adalah bentuknya encer, bisa menjadi encer, dan dia bisa menjadi kental. Atau contohnya mungkin kalau teman-teman buat kue ya. Kalau teman-teman buat kue kan ada pencampuran antara tepung, ada air, ada telur gitu ya, entah dia mau telur kuning atau telur putihnya gitu. Ketika diaduk dia akan membentuk sebuah adonan kan gitu. Nah, itu adalah disebut dengan cairan non Newtonian dilatan gitu. Jadi semakin dia diberi gaya, maka dia akan semakin mengental gitu. Dia akan semakin mengental. Ketika gaya yang diberikan semakin encer, contohnya adalah krim, puree gitu ya, dan lain-lain. Nah, contoh dari selanjutnya adalah contoh neo-Newtonian yang plastis. Maksudnya plastik itu apa? Dia perlu ada gaya minimum. Gaya minimum itu maksudnya contohnya mayones ya. Jadi kita kalau kita pengen tahu berapa viskositasnya, kita harus bisa tahu berapa gaya minimumnya gitu. Kita harus tahu berapa gaya minimumnya. Maksudnya gaya minimum itu apa? Maksudnya gaya minimum itu apa? Jadi gaya di mana dia bisa digerakkan gitu. Dia bisa digerakkan. Nah, gitu. Jadi dia butuh tenaga yang lebih ekstra lagi untuk bisa bahan tersebut menjadi encer atau menjadi konstan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ketika cairan tersebut semakin enteng, semakin encer, maka dia disebut dengan Cason type plastik, atau kalau ketika dia konstan disebut bihan plastik. Contohnya adalah puding krim gitu ya, atau agar, atau mayones, atau margarin gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kita adalah mayones, margarin ya, mentega ya. Kalau mentega kita masukkan ke dalam sebuah wadah, mau kita aduk kan butuh tenaga yang ekstra ya, butuh tenaga yang ekstra. Ketika tenaga ekstra sudah kita berikan, maka dia lama-lama akan berbentuk encer. Ketika dia berbentuk encer, dan dia akan lebih mudah untuk diaduk gitu. Nah, kalau kita lihat gambar seperti itu gitu ya. Jadi dia tempatnya berbeda gitu. Tempatnya berbeda. Ada jarak di antara bean gum dan Cason type dengan yang ini ya, dengan plastik Newton dan dilatan gitu. Jadi ada jarak yang disebut dengan yield stress-nya gitu. Yield stress gitu ya. Ada jarak gitu. Yang seharusnya biasanya dikasih tekanan itu di titik ini, dia perlu ada tekanan yang lebih lanjut lagi. Dia perlu ada tekanan yang lebih ekstra lagi gitu. Nah, itu disebut dengan Cason type plastik atau bintang plastik. Seperti itu teman-teman ya, untuk perbedaannya. Gitu. Kalau ditanyakan silakan bertanya ya teman-teman ya.
Nah, kalau dilihat dari pengaruh gaya pengadukan terhadap nilai kekentalan untuk cairan Newtonian dan Newtonian, itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dia visdoplastik, dia akan turun, dia akan cenderung turun gitu, dia akan cenderung turun gitu ya, akan cenderung turun. Kenapa? Karena tadi ya, karena dia semakin diaduk, maka dia semakin encer gitu. Semakin diaduk, semakin encer gitu. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang dilatan ya. Kalau dilatan tadi semakin diaduk, maka dia semakin kental gitu, semakin kental. Kekentalannya ya, viskositasnya gitu, viskositasnya. Gitu. Nah, berbeda dengan Newtonian plastis dan ini ya, dan apa apa ya tadi namanya ya, Bingham tadi. Nah, kalau Newtonian plastis kan dia butuh butuh jelas dia kentalnya kental banget ya, kental banget berarti dia dibutuhkan gaya untuk bisa diaduk gitu. Dari atas dia akan bisa turun jauh, dia akan bisa turun jauh gitu. Dia akan bisa turun jauh sehingga bahan tersebut bisa gampang diaduk gitu. Nah, kalau Bingham mungkin di atas dia tetap terus di atas gitu ya. Atau mungkin contohnya seperti Newtonian gitu. Seperti itu. Itu untuk perbedaan antara Newtonian dan non Newtonian. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam proses perhitungan nilai viskositasnya dari beberapa produk cair yang bersifat Newtonian gitu, bersifat linier gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, contohnya adalah susu dihomogenisasi. Maksudnya dihomogenisasi adalah diaduk ya, susu yang diaduk. Jadi susu yang diaduk pada suhu 20 derajat Celcius. Ini kan suhu dingin ya sebetulnya ya, suhu 20 derajat Celcius ya. Atau bisa dibilang suhu lingkungan gitu, khususnya adalah air gitu. Maka viskositasnya adalah 2 gitu. 2 MPAS ya, 2 MPAS. Nah, ketika susu tersebut dihomogenisasi dengan suhu yang lebih panas atau sekitar 40 derajat Celcius, tapi ini belum masuk kategori pasteurisasi ya, ini masih dalam kategori proses pemanasan biasa gitu. Pemanasan biasa, bukan proses pasteurisasi. Kalau proses pasteurisasi itu sekitar 60 sampai 70 derajat. Nah, ternyata viskositas dia menurun gitu. Viskositas dia menurun. Nah, kenapa alasan dia bisa menurun? Ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Ketika dia diaduk dengan suhu yang panas, maka dia akan ada proses pemecahan senyawa di dalam susu tersebut. Ketika terjadi pemecahan, maka proses pengadukannya dia kan lebih cepat karena proses penggesekannya dia tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa semakin tinggi suhunya, maka dia akan semakin cepat, semakin menurun viskositasnya. Nah, ini berbanding terbalik dengan proses pemanasan, proses pembentukan gelatin gitu ya. Proses pembentukan gelatin. Jadi kalau misalnya misalnya ada pati, kita tambahkan air, kita panaskan, kita aduk, maka dia bukan viskositasnya menurun, tapi viskositasnya menaik seperti dilatan. Kenapa? Karena produk tersebut akan menjadi lebih mengental, dia akan menjadi gelatin, sehingga viskositasnya naik gitu. Nah, seperti itu. Gitu-gitu ya teman-teman ya untuk perbedaan antara viskositas gitu ya. Jadi intinya adalah semakin tinggi viskositasnya, maka semakin sulit. Gitu. Semakin sulit, semakin kental gitu ya, semakin kental. Ketika dia viskositasnya semakin kecil, maka dia semakin encer. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu juga berlaku dengan yang lain ya. Mungkin kalau kita lihat dari perbandingan antara viskositasnya ya, ini dari data saya lupa dari mana. Jadi kalau misalnya dia contohnya di sini tertinggi adalah minyak kacang tanah ya. Berarti minyak kacang tanah ini lebih kental dibanding dengan sirup jagung ya. Saya kurang tahu ini spindle berapa ya. Nah, bahkan dia lebih kental daripada madu itu sendiri gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat madu itu kan sebetulnya dia kental banget ya gitu. Kalau kita lihat bahkan madu aja ternyata tidak sekental dari sirup jagung ini sendiri gitu. Bahkan kalau dari minyaknya aja lebih kental minyaknya gitu. Bahkan minyak kacang tanah aja lebih kental daripada madu gitu. Nah, itu kita bisa melihat kandungan-kandungan atau dari karakteristik khususnya di viskositasnya gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ya gimana?
Pak mau nanya, Gimana? eh, kan tadi misalnya susu ya Pak, kalau suhunya ditingkatkan itu nilai viskositasnya bakal turun ya Pak. Nah Ya, kalau misalnya setelah itu suhunya turun lagi, itu viskositas itu bakal berubah lagi atau tidak ya Pak? viskositasnya. Iya Pak. Ya, jadi kalau misalnya suhunya tadi panas, terus kita aduk, dia kan menurunkan viskositasnya ya, karena dia jadi lebih encer. Nah, ketika dia suhunya kita balikan lagi ke suhu lingkungan, senyawa-senyawa yang pecah tadi akan bergabung lagi gitu. Yang tadinya disintegrasi, dia akan terintegrasi lagi, dia akan merapat lagi gitu, sehingga viskositasnya akan balik seperti yang awal gitu. Gitu, Nelga. Gitu. Kecuali susunya misalnya ada 40 derajat gitu ya. Misalnya kalau mau kita didinginkan, ternyata dia sudah berbentuk kental gitu. Mungkin kan kita tahu ya, kalau misalnya produk itu dipanaskan, berarti kan dia ingin ada proses evaporasi ya, maksudnya penghilangan air gitu. Nah, ketika airnya dihilangkan, berarti kan produk tersebut akan menjadi lebih kental gitu. Kecuali kalau proses pemanasannya lama banget gitu ya, contohnya ini khusus kasusnya adalah susunya tidak sampai airnya dihilangkan gitu ya. Tidak sampai airnya dihilangkan. Jadi kalau susu ini kita hilangkan airnya dalam proses evaporasi tadi sehingga dia menjadi susu bubuk, nah itu beda lagi kasusnya gitu. Tapi kalau misalnya ini cuma susu dipanaskan sekitar 40 derajat, terus dimatikan, kita taruh di suhu ruang, dia akan kembali lagi viskositasnya. Nah, gitu kurang lebih. Nelga ya tadi ya. Seperti itu. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, mari. Nah, selanjutnya adalah pengaruh waktu terhadap kentalan dan sifat aliran. Gitu. Jadi dibedakan menjadi dua, gitu ya. Ada tikotropik, ada rheopektik. Maksudnya apa? Semakin kental, semakin lama proses pengadukannya, dia bisa menjadi semakin kental atau semakin encer. Gitu. Kalau semakin kental, dia disebut dengan tikotropik, sedangkan kalau dia semakin encer, dia disebut dengan rheopektik. Gitu ya. Nah, apa perbedaan dari dua hal ini gitu ya. Kalau kita lihat dari proses pengadukan seperti ini ya, ada dari gelatin, madu dan gam atau coklat, suspensi dan pati. Jadi ketika semakin lama kita proses pengadukannya, maka dia akan semakin kental gitu. Jadi gelatin yang saya bilangkan tadi ya, gelatin ketika suspensi pati tadi dibuat menjadi gelatin gitu. Ketika suspensi ini dibuat menjadi gelatin, pati ini dibuat menjadi gelatin, maka dia akan menjadi lama kentalnya gitu. Sebetulnya ini ini sebetulnya maksudnya gitu, suspensi pati itu masuk ke gelatin, nah ini salah ini. Jadi semakin lama proses pengadukannya, maka dia akan semakin kental gitu ya. Nah itu disebut tikotropik gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam tabel yang tadi, contohnya ini ya. Maka kalau misalnya dalam kategori ini, dalam kategori kita hapus dulu. Yang ini misalnya. Nah ini. Nah kalau dia masuk dalam proses jilatan, maka dia masuknya adalah disebut apa tadi saya lupa, tikotropik ya, tikotropik dan rheopektik gitu, tikotropik gitu. Nah ini adalah tikotropik gitu ya, tikotropik gitu. Ini adalah tikotropik. Jadi kalau disebut tikotropik, sedangkan ini adalah rheopektik gitu ya. Jadi semakin lama waktunya, lama waktu proses pengadukannya, maka dia akan semakin kental gitu. Nah, berbanding dengan rheopektik, semakin lama dia diaduk maka semakin encer gitu. Mungkin teman-teman paham lah ya, apalagi kalau misalnya teman-teman perempuan di sini ya, yang mungkin suka masak gitu kan, yang suka mengaduk-ngaduk, suka buat makanan gitu ya, atau mungkin buat sambal atau buat minuman. Kan ketika kita mengaduk, dia ada yang bisa menjadi encer, ada juga yang menjadi kental gitu. Seperti itu. Contohnya mungkin biasanya kalau proses-proses pengadukan pseudoplastis ini biasanya ditambahkan air ya, mungkin seperti ini, yang tadinya produk-produk
kental, dia ditambahkan air bisa menjadi encer gitu. Atau kalau misalnya kalau produk-produk dilatan ini adalah produk-produk bubuk yang ditambahkan air, dia akan bisa menjadi kental gitu. Seperti itu ya. Kayak kita kalau misalnya mau buat apa ya, mau buat susu bayi gitu ya, susu bayi. Air kan tadi viskositasnya kecil ya, air. Ketika air tersebut dikasih bubuk bayi, maka dia akan menjadi viskositasnya akan menjadi lebih kental gitu ya, bukan kental kayak madu ya, tapi dia viskositasnya akan naik karena ditambahkan dari bubuk cair bubuk tadi gitu ya, bubuk susu tadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Itu ya perbedaannya ya. Seperti itu. Untuk contohnya banyak sekali sih kalau di Google kalau teman-teman pengen cari tahu ya. Selanjutnya adalah parameter reologi. Kalau kita tadi sudah membahas tentang bagaimana reologi itu apa, reologi itu kan adalah ilmu kita mempelajari sebuah aliran yang mengalir gitu ya. Maka kita harus bisa tahu parameter-parameter dari reologi. Kalau parameternya bisa kita lihat di sini adalah tentu saja kita harus tahu viskositasnya ya atau kekentalannya gitu ya. Apakah dia naik, apakah dia tinggi ataukah dia rendah gitu. Ketika dia rendah berarti dia lebih kental, ketika dia tinggi berarti dia lebih kental, berarti kalau dia rendah berarti dia lebih encer gitu. Nah, selanjutnya adalah indeks tingkah laku aliran gitu dan indeks kekentalan serta yield stress. Kan kita tadi sudah melihat ya bahwa karakteristik dari reologi ini kan ada banyak ya, ada 5 ya tadi kalau kita lihat ya. Ada 5 ya. Ada Casson type plastik, ada Bingham plastik, ada pseudoplastik, ada Newtonian dan ada dilatan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari karakteristik ini berbeda-beda, maka nilai karakteristik juga berbeda-beda gitu. Kita bisa mendeteksinya berbeda-beda juga gitu. Tapi yang jelas adalah viskositasnya gitu, viskositasnya. Nah, supaya kita bisa tahu antara perbedaan Casson, antara kita tahu perbedaan dengan Bingham gitu ya. Maksudnya Bingham kita tahu perbedaan antara pseudoplastik gitu ya, pseudoplastik atau mungkin terakhir tadi ada dilatan gitu ya, dilatan. Nah, bagaimana kita bisa tahu karakteristik ini itu masuknya mana? Masuknya Casson kah? Masuknya ke arah Bingham kah? Atau pseudoplastik atau dilatan gitu? Bukan susu. Saus ini masuk kategori mana nih? Gitu. Produk A ini masuknya kategori mana nih? Madu ini masuknya kategori mana nih? Gitu. Karena bukan cuma kita bisa melihat viskositasnya tinggi, dia kental, terus viskositasnya rendah, dia encer. Bukan cuma hanya itu saja. Karakteristiknya lebih mengkerucut lagi gitu ya, lebih mengembang lagi gitu. Sehingga kita harus bisa membedakan antara masing-masing ininya ya, masing-masing bentuk reologinya gitu. Seperti itu. Ya kalau Newtonian sudah jelas ya, kalau Newtonian kan beda ini ya, beda bentuk dibanding keempat ini gitu ya. Kan ini Newtonian, sedangkan yang ini adalah non Newtonian. Non Newtonian itu ya, sedangkan ini Newtonian gitu ya. Beda lagi gitu. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengetahui perbedaan antara keempat ini, kita harus bisa melihat indeks tingkah laku aliran, indeks kekentalan, dan yield stress-nya tadi. Gitu. Kalau indeks tingkah laku aliran, ini indeks tingkah laku aliran dan kekentalan, tanpa adanya yield stress, ini masuknya ke dua kategori ini, pseudoplastik dan dilatan. Karena dia tidak membutuhkan gaya yang lebih besar gitu. Yield stress kan adalah mungkin bisa dibilang gaya yang lebih besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau Casson Bingham kita harus bisa melihat yield stress-nya juga. Gitu. Tetap melihat ini ya, tetap melihat dua hal ini. Gitu. Sedangkan kalau indeks tingkah laku kalau misalnya dia tanpa yield stress, dia masuknya ke pseudoplastik dan dilatan. Seperti itu. Ini kita asumsikan adalah 0 gitu ya, nilai ini adalah 0. Ketika nilai ini adalah 0, maka dia masuknya dalam kategori pseudoplastik atau dilatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, mungkin kalau kita lihat dari rumusnya, bahwa Newtonian itu terbagi menjadi dua model gitu, Yang pertama tuh adalah model power law
dan ada model ada model power law, ada juga model power law dan ada model Herkel-Buckley gitu. Herkel-Buckley. Nah, jadi untuk model power law ini kita asumsikan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita asumsikan bahwa etanya ini adalah etanya ini adalah 0 gitu ya. Ditambah adalah 0 gitu, ditambah 0. Nah, ini cocok untuk cairan yang viscoplastik dan dilatan dan tentu saja Newtonian gitu. Karena diasumsikan yield stress-nya adalah 0 gitu. Nah, sedangkan kalau model Hartley ini dimasukkan gitu ya. Ditambah etanol gitu ya, etanol gitu. Seperti itu. Di mana K-nya adalah koefisien kekentalan dan gamma dan N-nya ini adalah nilai dari indeks tingkah lakunya gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, kenapa yang dibedakan adalah ini etanolnya ya, etanol kenapa yang Bingham dan Casentati harus ditambah karena dia proses gayanya dia lebih besar gitu, saya bilangkan tadi gitu ya. Karena dia kita asumsikan nilainya itu di atas dari 0 gitu. Nah, di atas dari 0. Nah, ini ya nilainya di atas dari 0. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara ini pokoknya kotor banget. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara model power law dan model Hartley-Buckley, ini adalah seperti ini gitu. Kalau kita lihat. Kalau model power law, dia N-nya itu sama dengan 1. Kalau Newtonian ya, N-nya sama dengan 1. Karena dia berbentuknya linear gitu. Sudah pasti N-nya sama dengan 1 gitu. Jadi antara shear standar shear rate-nya dia sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau non-Newtonian viscoplastis, dia N-nya itu kurang daripada 1. Atau bisa dibilang adalah 0, ya. 0, berapa, 0,1, 0,2, tapi tidak lebih daripada 1. Nah, sedangkan kalau Newtonian dilatan, yang saya jelaskan tadi ya, dia N-nya adalah dia N-nya adalah lebih besar daripada 1 gitu ya. N-nya lebih besar daripada 1. Jadi dia mungkin adalah 1, berapa ya, 1, sekian gitu, atau mungkin adalah 2 gitu ya. Seperti itu untuk N. Nah, sedangkan kalau Bingham plastik, dia N-nya adalah 1 gitu. Dia sama kayak Newtonian, tetapi etanolnya dia lebih daripada 0. Seperti yang ada pada grafik tadi ya, Mana tadi grafiknya? Nah, ini ya Bingham tadi ya. Dia N-nya sama dengan 1 gitu. Dia N-nya sama dengan 1. Dia N sama dengan 1, maka dia bersifat linear gitu ya, linear. Tetapi membedakan adalah tolnya, etanolnya tadi gitu ya. Etanolnya tadi lebih tinggi dibandingnya biasa gitu. Jadi yang ini seharusnya 0, dia pasti lebih dari 1 yield stress-nya. Seperti itu. Nah, oke, gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya perbedaan antara viscoplastik, dilatan, Bingham, Cassiotype gitu ya. Kita harus bisa melihat perbedaan itu dari beberapa rumus itu gitu, ada beberapa karakteristik ini gitu atau syarat-syarat ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau Cassiotype dia N-nya kurang dari 1 sama kayak viscoplastik ya. Sama kayak viscoplastik jadi dia kurang daripada 1 karena dia bersifat, kalau misalnya kita lihat di sini ini adalah Newtonian, ini adalah Bingham, ini adalah dilatan, yang ini adalah Cassiotype gitu ya. Jadi dia kurang lebih bentuknya sama kayak viscoplastik ya. Kalau viscoplastik mungkin ini agak jelek ya. Kalau viscoplastik kan dia naik ya, cenderung naik gitu. Nah, sama seperti Cassiotype, cuma dia bedanya nilai etanolnya tadi ya. Nilai etanolnya tadi gitu. Etanolnya tadi. Nah, gitu ya. Seperti itu. Untuk perbedaan antara model Hartley, Buckley, dan power law.
Nah, contohnya adalah ini ya. Contohnya adalah ini. Mungkin kalau kita bisa melihat, kita akan bisa melihat. Kira-kira kecap ini masuk kategorinya yang mana? Coba, saya pengen tahu. Kecap ini masuknya kategori mana? Kalau kita tadi bisa melihat bahwa kalau misalnya N-nya lebih daripada 1, N-nya lebih daripada 1, dia masuk kategorinya apa? Coba. Kalau kecap dia masuk kategori apa? Non-Newtonian, Pak. Kenapa alasannya? Itu siapa yang nyebutkan? Saya kasih Cynthia, Pak. Cynthia Karena ya. N-nya dia, kalau non-Newtonian itu dia N-nya kan kurang dari 1. Sama etanolnya tadi itu, tau nolnya itu, dia dia ini. Sebenarnya ada juga Pak yang kalau misalkan lebih dari 0 dia Kessen type plastik. Nah, kalau ini kan dia tau nolnya 0 kan Kak. Mohon maaf Pak, salah lihat Pak. Ini Pak, Kessen type plastik Pak. Benar. Ya, karena tau nolnya lebih dari 0. Jadi ini CT ya. Benar nih ya. Kessen type ya. Cynthia tadi ya. Iya Pak. Oke. Kalau yang saus apel, ada yang bisa menjawab? Ini apa? Non-Newtonian, Pak. Siapa itu? Nelga, Pak. Alga ya. Nah, berarti ini non Newtonian. Yang mana? Ini yang mana? Newtonian yang mana? Kalau yang saus apel. Plastik, Pak. Oke, sudah plastik ya. Oke. Kalau pur pisang? Sama, Pak. Oke, sama ya. Kalau mayones? Sama juga, Pak. Sama ya. Kalau misalnya konsentrat jus tomat? Sama juga, Pak. Oke. Kalau coklat cair? Bingham, Pak. Benar. Kessen type plastik Pak. CT, Pak. Hah? Siapa itu yang menjawab? Yang menjawab CT tadi siapa? Oh iya, Pak, CT. Oh, CT ya. Kalau konsentrat jeruk? Sudah plastik ya. Nah, gitu. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka dia disebut dengan Newtonian gitu. Disebutnya dengan Newtonian. Ketika N-nya, sebentar, mungkin saya harus hapus dulu ya. Pertama yang harus kita cek itu adalah N-nya dulu. Kita cek adalah N-nya. N-nya apakah dia masuk dalam kategori 1, kurang dari 1, atau dia lebih daripada 1, atau dia sama dengan 1. Ketika sama dengan 1, maka tadi apa? Newtonian ya. Newtonian gitu. Newtonian. Sedangkan kalau misalnya N-nya lebih daripada 1, maka dia disebut apa? Tadi? Dilatan. Dilatan ya, disebut dengan dilatan gitu. Sedangkan kalau N-nya kurang daripada 1, maka dia disebut sudah plastik ya. Sudah plastik. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan ini, maka selanjutnya kita akan mengecek to-nya gitu. Cek to-nya. Dia masuk dalam kategori apa? Apakah dia kategori Bingham? Apakah dia masuk dalam kategori Kessen type atau tidak sama sekali gitu? Kita lihat dari nilai-nya. Kalau dia kalau dia lebih daripada 1, maka dia bisa disebut Bingham ketika N-nya sama dengan 1. Ketika to-nya bisa lebih daripada 1, maka dia disebut Bingham. Gitu. Ketika dia N-nya ternyata kurang daripada 1, maka dia disebut dengan apa? Bisa disebut dengan Kessen type ya, bisa disebut dengan Kessen type. Ini digabungkan, ketika ini digabungkan dengan ini akan disebut dengan Kessen type. Gitu ya.
Terus selanjutnya pertanyaannya adalah, Pak, kenapa yang dilatan itu tidak ada yang tolnya lebih daripada 1? Ya karena kan kalau dilatan dia semakin diaduk kan semakin kental ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat grafiknya, maka dia semakin diaduk itu semakin kental gitu. Dia akan semakin meningkat berbanding terbalik dengan pseudoplastik dengan yang lain ya. Pseudoplastik kan dia kan cenderung turun atau cenderung konstan gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi dia tidak perlu ada nilai etanol ini, dia akan menaik pada akhirnya gitu, seperti itu. Nah, seperti itu gitu. Karena dia diaduk semakin susah. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk perbedaan antara karakteristik dari Newtonian non Newtonian. Sampai saat ini ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman semuanya? Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Yang tadi cara nentuin Bingham sama CT itu gimana Pak? Belum paham. Bingham dengan CT. Iya. Oke. Kalau Bingham, dia syaratnya adalah etanolnya ini lebih dari 1. Dan syarat yang lain itu adalah N-nya harus sama dengan 1. Gitu. Karena dia dalam grafik, dia sifatnya linear. Gitu. Dia sifatnya linear. Kalau yang ini adalah Newtonian, yang ini adalah Bingham. Oke, ini adalah Bingham. Sedangkan perbedaan antara to-nya ini atau bisa di etanolnya ini adalah di sininya. Di sini. Taruhlah di sini adalah etanol ya. Di sini adalah eta 1 gitu. Nah, perbandingan ini disebutnya adalah yield stress. Maka dia berada di titik ini disebut dengan Bingham. Karena proses pengadukannya dia harus keras gitu ya, harus keras gitu. Butuhkan yang misalnya kalau orang ngaduk misalnya kalau mau membuat makanan yang biasanya dia cuma 1 tangan aja ngaduknya, ini harus 2 tangan, gitu, ibaratnya gitu. Ada perbedaan gaya yang diberikan, ada perbedaan tekanan yang diberikan, gitu, seperti itu. Itu kenapa dia nilai ininya lebih daripada 1. Nah, sedangkan kalau CT tadi kan Casson type ya. Kalau Casson type, maka dia sama ya, etanolnya harus lebih daripada 1. Tetapi N-nya itu harus kurang dari 1 gitu. Sama seperti pseudoplastik ya. Sama seperti pseudoplastik. Bedanya adalah ini gitu. Bedanya adalah ini. Kenapa harus dia kurang daripada 1? Karena dia akan cenderung menurun gitu. Karena dia akan cenderung lebih mudah. Jadi ketika udah diaduk. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam grafik, mungkin dilihat aja. Nah, jadi kalau kita lihat dalam grafik, dia awalnya butuh tekanan yang besar nih. Dia udah tekanan yang besar ditambah lagi tekanan yang besar gitu ya. Tambah tekanan yang besar, nanti dia akan lama-lama akan konstan gitu atau bisa aja cenderung menurun gitu ya. Atau bisa aja nanti malah cenderung menurun. Bisa aja cenderung menurun. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi semakin lama ngaduknya, tapi dia akan lama-lama semakin mudah. Nah, gitu. Itu yang dimaksud perbedaan antara Bingham dan CT gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Billy Pak. Billy ya, oke. Gimana Billy? Udah paham Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang tanyakan kira-kira teman-teman? Pak izin bertanya. Gimana Naga? Untuk nilai indeks tingkah laku aliran itu sendiri bisa berubah atau enggak ya Pak? Indeks nilai tingkah laku tadi ya. Indeks nilai tingkah laku ya. Dia bisa berubah. Untuk mendapatkan nilai ini, untuk bisa mendapatkan nilai sebenarnya. Untuk bisa mendapatkan nilai ini dan nilai ini, kita harus tahu dulu antara shear stress dan shear rate-nya dulu. Nah, biasanya untuk bisa mendapatkan shear stress dan shear rate,
Ini khususnya mungkin ini susah-susah buat dihitung secara apa ya, secara PPT itu, karena kita harus punya alatnya dulu gitu. Kita harus bisa melihat alatnya dulu agar kita bisa mengetahui shear stress dan shear rate-nya gitu. Ketika kita sudah dapat antara dua data ini, saya tidak akan mengajarkan lebih jauh daripada ini ya gitu. Karena takutnya ntar teman-teman muntah lagi belajar hitung-hitungan banyak gitu ya. Kita harus bisa tahu nilai shear stress dan shear rate agar kita bisa mengetahui nilai K dan nilai N. Apakah nilai ini bisa berubah atau tidak? Tentu saja bisa, tergantung dari karakteristik produknya gitu. Karakteristik produknya. Dan tentu saja dari perbedaan suhunya gitu ya. Gitu, perbedaan suhunya. Ketika suhunya ini lebih tinggi, maka N-nya semakin apa kira-kira? Semakin kecil ya, semakin kecil gitu. Maka dia N akan semakin kecil. Karena N ini adalah salah satu indeks tingkah laku keenceran itu sendiri. Kalau ketika N-nya lebih kecil, N-nya lebih kecil, maka dia akan lebih encer dibanding N yang lebih besar. Seperti itu. Nelga, maksud paham ya? Iya Pak, paham. Makasih Pak. Contohnya ini ya, contohnya mayones dan kecap. Kalau misalnya nilai N-nya aja lebih besaran mayones, berarti mayones bisa dibilang sedikit lebih kental daripada kecap. Gitu. Seperti itu. Ada lagi kira-kira tanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Mungkin nanti saya Nelga ya. Nelga tadi share ini nggak apa di screenshot nggak? Nelga? Enggak Pak, saya juga pakai HP Pak. Oke, ada yang screenshot nggak ya di sini? Saya Pak. Oke, Cynthia tolong nanti dikirimkan ke saya ya, ke GCR ya untuk screenshotnya. Baik Pak. Oke, oleh karena itu saya cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita dokumentasi dulu. Teman-teman boleh di on cam-kan dulu ya kameranya. Kelas ini makin banyak aja ya. Perasaan kemarin dulu cuma ada 40 ya. Sekarang udah ada 60 nih. Oke, kita mulai ya. Lihat kamera, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Mari.